Hai, perkenalkan, nama saya Ria Uli Sihotang, saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Nah, di video ini saya akan membahas tentang sistem imun dengan guru pembimbing biologi saya, yaitu Ibu Haja Riza Elvia SPD MSI. Di sistem imun ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan fungsi sistem imun serta responnya terhadap virus. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu virus COVID-19. Yang pertama itu ada fungsi sistem imun. Sering kita mendengar pentingnya sistem imun tubuh agar kita tidak gampang terkena penyakit. Tapi, tahukah kalian fungsi dan cara kerja sistem imun dalam melawan virus? Setiap harinya kita diingatkan untuk rutin berolahraga, rajin minum vitamin, serta tidur yang cukup. Apalagi di tengah musim pancaroba ini. Intinya kita melakukan pola hidup sehat. Gunanya itu atau manfaatnya itu untuk menjaga sistem imun tubuh. Dan sistem kekebalan tubuh yang sehat bekerja melawan zat-zat berbahaya di dalam tubuh agar kita tidak mudah terserang penyakit. Seperti dalam beberapa kasus kronis yang kita ketahui, yaitu autoimun dan imunodefisiensi. Sistem imun tubuh ini tidak berfungsi secara baik, sehingga rentan terkena penyakit. Sistem imun tubuh terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Beberapa komponen utama sistem imun terdiri dari yang pertama itu ada sel darah putih atau leukosit, yang kedua antibodi, yang ketiga sistem komplement, keempat sistem limfatik, kelima timus, dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem imun ini berbeda-beda dan dirancang untuk bekerja sama menjaga sistem kekebalan tubuh dari penyakit. Fungsi sistem imun untuk kesehatan itu melawan kuman atau patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit atau jamur dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Selanjutnya, mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya yang ada di lingkungan sekitar kita dan melawan penyakit yang dapat mengubah keseluruhan tubuh kita seperti sel kanker. Selanjutnya, jenis sistem imun tubuh. Dalam melindungi tubuh dari berbagai infeksi, ada dua jenis sistem imun tubuh. Yang pertama itu ada sistem imun bawaan dan yang kedua ada sistem imun adaptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem imun bawaan atau biasa disebut juga dengan sistem imun non-spesifik. Sistem imun bawaan ini sudah dimiliki oleh tubuh kita secara alami. Nah, fungsi sistem imun bawaan ini adalah sebagai garis pertahanan pertama oleh tubuh kita untuk melawan dan mencegah infeksi yang secara langsung masuk ke tubuh kita, seperti dari kulit atau saluran pencernaan. Lalu yang kedua, sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini adalah sistem imun pertahanan selanjutnya. Sistem imun adaptif ini terus berkembang selama kita menjalani hidup. Dan ketika kita terkena penyakit pertama kalinya dan mendapatkan vaksinasi, tubuh kita ini menyimpan memori imunologis di mana kita tidak gampang terkena penyakit di masa depan atau mendapatkan penyakit yang sama di masa depan. Seiring berjalannya waktu, sistem imun adaptif ini akan terus beradaptasi dan mengenali berbagai antigen atau virus yang berbahaya pada tubuh kita. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem imun. Nah, sistem imun ini diaktifkan oleh mikroorganisme atau zat asing yang disebut juga dengan antigen. Antigen ini tidak dikenali oleh tubuh. Lalu contoh antigen seperti apa sih? Yang pertama itu ada bakteri, virus, dan jamur. Yang pertama, mengenali zat asing yang masuk ke tubuh. Ketika antigen yang melekat pada reseptor sel imun, seluruh tubuh akan bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan sinyal untuk mengaktifkan
setiap komponen sistem imun. Lalu yang kedua, menghasilkan antibodi. Sel plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Antibodi akan mengikat pada antigen yang masuk dan limfosit B akan membuat sel memori yang bertahan di dalam tubuh. Jadi, ketika sistem imun berjumpa dengan antigen yang sama, antibodi akan selalu siap sedia melawan antigen tersebut. Yang ketiga, diadaptasi untuk vaksin. Cara kerja imunisasi atau vaksin mirip dengan proses tersebut. Vaksin akan memperkenalkan sistem imun dengan antigen penyakit, sehingga tubuh dapat memproduksi sel memori dan antibodi yang siap menghalau antigen kapanpun dan dimanapun. Keempat, imun lebih kuat terhadap antigen. Sedangkan penyakit baru seperti COVID-19 tidak dikenali oleh tubuh, bahkan belum ditemukan vaksinnya. Jadi, siapapun orang bisa terkena penyakit ini, apalagi orang yang lemah sistem kekebalan imunnya. Kelima, membunuh antigen. Antibodi dari limfosit B ini tidak bekerja sendiri. Antibodi membutuhkan bantuan limfosit T untuk membunuh antigen. Bayangkan limfosit B sebagai penjara untuk mengurangi antigen penyakit, sedangkan limfosit T sebagai prajurit yang membunuh antigen penyakit ini. Bahkan sebagian komponen limfosit T disebut juga dengan sel T pembunuh. Yang keenam, bagaimana pada penderita autoimun? Bagi penderita autoimun, tubuh tidak bisa membedakan antara zat asing dan sel tubuh sendiri. Oleh karena itu, sistem imun bisa menyerang sel tubuh yang sehat dan tidak berbahaya. Kondisi ini menyebabkan penderita autoimun mudah terserang berbagai penyakit. Jadi begitulah fungsi sistem imun tubuh dan cara kerjanya dalam melawan virus penyakit. Dan ingat, cara meningkatkan kekebalan tubuh kamu adalah beraktivitas yang teratur, mengkonsumsi dan memakan makanan yang bergizi dan bervitamin, agar tubuh kamu selalu dalam keadaan yang maksimal. Dan jangan lupa melakukan pola hidup sehat. Baiklah, sekian presentasi dan materi sistem imun dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.